Selamat datang di Kumo. Pas momen kali ini kita akan membahas tentang fenomena COVID-19 di Indonesia. Seperti yang sama-sama kita telah ketahui, COVID-19 di Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada bulan Maret awal, dan itu telah terjadi 2 bulan lebih yang lalu. Kita telah stay at home kurang lebih 2 bulan setelah adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo. Namun rakyat Indonesia sepertinya masih belum sadar betapa bahayanya COVID-19 tersebut. Seperti yang telah kita ketahui akhir-akhir ini, mall diserbu berbondong-bondong, pasar diserbu berbondong-bondong, dan mudik diserbu berbondong-bondong. Kita boleh buka, guys. Ini social distancing. Ini bukan mudik, Pak. Ini pulang kampung. Rocky Square Jember. Apakah itu salah? Sebenarnya untuk ke mall, ke pasar, dan mudik itu tidak salah. Itu adalah hak mereka. Akan tetapi yang salahnya adalah berbondong-bondong, tidak menerapkan physical distancing. Seperti berita yang baru saya baca kemarin, salah satu mall yang dibuka, yang waktu itu berbondong-bondong, orang ramai berbelanja di mall tersebut. Akhirnya ada salah satu dari kasir di mall tersebut terkonfirmasi COVID-19. Lalu bagaimana melacak hal tersebut? Toh juga mereka masuk mall nggak didata. Lalu jika itu menjadi salah satu faktor COVID-19 tersebar, lalu gimana caranya menelusuri siapa saja yang ke mall saat itu? Dan mudah-mudahan saja hal tersebut tidak membuat kasus yang terkonfirmasi meningkat tajam gara-gara hal seperti itu. Oke, ke mall untuk berbelanja kebutuhan lebaran, ke pasar untuk bahan pangan, dan mudik untuk bertemu keluarga. Akan tetapi ini momennya tidak tepat. Bukan saatnya sekarang. Kita harus bersabar, stay at home. Seperti yang kita lihat, tim medis dan yang lainnya telah berjuang untuk memusnahkan COVID-19 di Indonesia. Terutamanya tim medis telah banyak berkorban waktu, berkorban tenaga dan pikiran, dan bahkan berkorban nyawa. Kita semua tahu banyak dari tim medis yang telah gugur demi memerangi COVID-19 ini. COVID-19 adalah musuh yang nyata bagi kita, namun tidak bisa kita lihat dengan mata. Hanya kita perlu melihatnya dengan alat, yang alat tersebut tidak semua kita punya. Lalu dari mana kita tahu jika musuh tersebut sekarang ada di diri kita atau tidak? Tidak perlu memikirkan orang sekitar kita, di diri kita saja. Apakah kita bisa memastikan bahwa virus tersebut ada di diri kita?
miris rasanya ketika sudah 2 bulan banyak orang yang patuh to stay at home, walaupun diri mereka mungkin tidak betah di rumah. Mereka adalah orang-orang yang senang beraktivitas, yang terbiasa dengan aktivitas banyak di luar, akan tetapi sekarang harus dirumahkan, stay at home. Mereka gelisah, risih di rumah udah 2 bulan. Tapi akhirnya apa? Orang ke mall berbondong-bondong, ke pasar berbondong-bondong, mudik berbondong-bondong. Mereka merasa sia-sia hidup mereka selama 2 bulan ini stay at home. Sedangkan akhirnya kayak gini juga. Padahal kita belum sampai puncak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus terkonfirmasi positif masih lebih banyak daripada yang sembuh. Lalu apa sih yang buat kita berani keluar ke tempat orang yang banyak, beramai-ramai, berbondong-bondong? Apa? Oh, karena mau lebaran, mau belanja pakaian, mau belanja kebutuhan lebaran. Oh, ke pasar mau beli pangan, mau beli bahan-bahan untuk masakan lebaran. Oh, mau mudik, mau lebaran, mau ketemu keluarga. Apa kalian tidak pikir itu tidak kalian saja? Banyak juga, semua orang mungkin merasakan hal seperti itu, terutama tim medis. Mereka juga mempunyai hak dan keinginan untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Mereka juga punya hak dan keinginan untuk membeli bahan-bahan pangan untuk lebaran. Mereka juga punya keinginan dan hak untuk mudik bertemu keluarga. Tapi jangankan untuk berbelanja kebutuhan lebaran dan pangan untuk lebaran, sedangkan mereka saja belum tahu pasti apakah pada saat lebaran mereka masih hidup atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, telah banyak tim medis yang gugur karena terkena COVID-19 dan kelelahan. Lalu apa? Oh, mereka juga punya hak dan keinginan kok untuk mudik, ketemu keluarga. Tapi jangankan keluarga besar, keluarga inti mereka saja, istri atau suami dan anak-anak mereka saja, mereka tidak bisa temui. Karena mereka takut jika mereka pulang mereka membawa COVID-19 kepada keluarga mereka. Itulah bukti sayang mereka. Dan andaikan pun mereka bisa pulang, mereka pun didiskriminasi oleh warga-warga yang berada di sekitar mereka. Seperti yang kita tahu pada awal-awal COVID-19 kemarin, banyak tim medis yang didiskriminasi, yang dikira bakal membawa virus di lingkungan mereka, padahal itu belum pasti. Tapi apa? Apakah dengan ke mall berbondong-bondong, ke pasar berbondong-bondong, mudik berbondong-bondong, itu menjamin kita tidak terkena COVID-19? Nyatanya saja sudah jelas. Ada salah satu mall yang kasirnya terkena COVID-19 pada saat momen ramai-ramai tersebut. Apakah kita tidak sadar dan tidak punya hati? Ketika tim medis banyak yang gugur, coba kita bayangkan, mereka yang gugur, mereka yang meninggal dunia adalah keluarga kita, adalah anak-anak kita, istri atau suami kita, ataupun orang tua kita sendiri. Apakah kita tidak punya hati? Bahkan kemarin ada salah satu tim medis yang sedang hamil 4 bulan gugur bersama anaknya yang dikandungannya. Apakah kita tidak terbayang bagaimana perasaan suaminya? Di mana dia ditinggal
oleh istri dan calon anaknya yang ditunggu-tunggunya. Tolong, saya yakin jika kita stay at home, patuh, jika warga di Indonesia patuh, disiplin, maka COVID-19 akan hilang di Indonesia, akan jadi 0% di Indonesia. Sebulan aja gak ada kegiatan di luar rame-rame seperti itu. Saya yakin dalam waktu 1 bulan saja itu akan 0%. Tapi nyatanya apa? Kita telah menjalani 2 bulan di rumah gara-gara oknum-oknum yang nekat keluar. Kita masih terjebak di wabah COVID-19. Apakah kita akan berdamai dengan COVID-19? Sedangkan COVID-19 tidak mau berdamai dengan kita. Tidak ada kata damai dengan COVID-19. Tidak ada namanya damai dengan wabah. Harus dilawan hingga tuntas. Mungkin itu saja kupas momen kali ini. Thank you.